Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani. Apa kabar kalian semua? Kalian yang di rumah, semoga baik-baik aja dan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian dilancarkan rezekinya dalam masa pandemi ini. Kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan, itu 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Meskipun silaturahmi tidak berjalan dengan baik, tetapi kita harus tetap menjalani melalui alat elektronik yang kita miliki gitu ya. Sebelumnya kalian harus subscribe dulu, terus like, terus share ke teman-teman kalian. Meskipun yang mengisi kontennya itu kurang cantik, kalian harus tetap nge-share ini demi pengetahuan. Kerasa ya, kita udah setahun lebih diam di rumah, berada di rumah karena tersebarnya pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita belajar dari rumah, kerja dari rumah, berbisnis dari rumah, dan mungkin penghasilan kita juga menurun karena banyak hal yang berubah dari kebiasaan kegiatan sehari-hari kita. Nah, di sini aku mau sedikit share tentang beberapa bisnis yang terdampak COVID-19 di lingkungan sekitar aku. Mungkin emang banyak sekali bisnis-bisnis atau orang-orang atau pihak-pihak yang dirugikan oleh dampak COVID-19 ini, tetapi aku mau sedikit share, sedikit aja gitu ya, yang ada di lingkungan aku gitu, biar nggak terlalu panjang ini kontennya, ya gak sih? Tuh, langsung mulai aja. Karena di lingkungan aku tuh banyak pedagang, dan hampir di lingkungan aku tuh semuanya tuh saudara aku semua, jadi aku gampang banget buat sharing sama mereka. Di sini yang pertama, menurut aku di lingkungan aku tuh yang terdampak COVID itu pedagang. Ya memang sih, pedagang itu, apalagi pedagang makanan tuh kan pasti dicari setiap hari, tetapi karena awalnya itu tersebarnya pandemi COVID-19, mereka tuh jadi kehilangan kepercayaan dari para pembelinya. Mungkin karena para pemerintah juga mengharuskan untuk membuat sendiri di rumah, membuat makanan sendiri di rumah, makanan-makanan yang sehat, dan ini menghilangkan kepercayaan kepada pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar rumah aku, termasuk ayah aku. Nah, sampai saat ini juga mereka masih harus berusaha untuk memberikan kepercayaan kembali kepada para pembeli untuk tetap berlangganan kepada para pedagang-pedagang makanan kecil. Nah, karena kepercayaan dari pembeli itu lambat laun terkikis atau hilang gitu, bahkan hilang, jadi mereka, para pedagang kecil itu harus menyambung hidupnya dengan mungkin serabutan atau mencari pekerjaan lain atau mengerjakan hal lain yang mungkin akan memberikan sedikit penghasilan untuk melanjutkan hidup mereka gitu. Selanjutnya ada usaha atau bisnis sebagai pelaku selain makanan, seperti pedagang baju, sepatu, dan lain-lain, atau fashion yang biasanya digemari oleh anak-anak remaja gitu. Mungkin karena di masa pandemi ini keadaan mereka dan juga keadaan orang tuanya mungkin sedikit terganggu ekonominya, jadi mengharuskan mereka untuk menghemat uang dan tidak banyak berbelanja kebutuhan fashion mereka gitu. Dan di sini juga mengakibatkan para pedagang fashion ini atau retail ini kehilangan beberapa persen pendapatan yang biasa mereka dapatin di sebelum pandemi COVID-19 ini. Dan yang ketiga ini, mungkin ini tidak bisa dikatakan sebuah bisnis atau usaha, tetapi ini sebuah profesi sebagai karyawan atau sebagai pegawai di salah satu instansi atau perusahaan. Di sini juga mereka terdampak COVID-19 karena di lingkungan aku termasuk ya, mereka tuh banyak banget yang di PHK dari instansinya karena mungkin perusahaan juga harus menghemat dana untuk melanjutkan perusahaannya di masa pandemi ini. Jadi mereka harus mengurangi sumber daya manusianya gitu, sehingga banyak pihak-pihak yang dirugikan dalam masa pandemi ini. Lalu ada toko dan mal-mal yang di lingkungan aku tuh memang tutup. Mungkin karena adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan mereka menutup toko dan mal-mal karena untuk tidak agar tidak menyebar luasnya COVID-19 ini, karena kan mungkin karena di toko atau di mal-mal itu sering berkerumun. Nah, di sini untuk menghindari dan mencegah
tersebarnya COVID-19 ini, pemerintah harus menghentikan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang ada di mall atau di toko-toko, dan ini pasti akan merugikan toko-toko tersebut, mall-mall tersebut, karena tidak dalam 1 tahun lamanya ini mereka tidak mendapatkan penghasilan apapun dari manapun karena toko dan mall-mall itu ditutup gitu. Ini tuh benar-benar kerasa banget kayaknya ya, berkurangnya atau hilangnya pendapatan yang setiap bulan mungkin omsetnya berapa puluh juta atau berapa juta, dan mereka harus kehilangan selama 1 tahun ini. Miris juga sih ya. Pastinya masih banyak lagi usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang memang terdampak COVID-19 ini. Aku cuma bisa jelasin sedikit karena memang yang di lingkungan aku cuma ada segitu sih ya mungkin, atau mungkin aku nggak tahu kali ya. Nah, aku nggak bisa kasih solusi banyak dari musibah atau masalah ini. Mungkin yang bisa kalian lakukan dan termasuk aku lakukan adalah kita harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa kita juga saling menjaga gitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Lalu kita memberikan kepercayaan kembali kepada para pembeli untuk ini loh aku sehat, lalu aku mematuhi protokol kesehatan, aku tidak jorok gitu. Kita harus bisa memberikan kepercayaan itu melalui tindakan-tindakan kita kepada para pembeli. Nah, selain itu juga kita harus tetap ikhtiar, usaha, bahwa kita harus yakin rezeki itu nggak akan kemana. Kita untuk para pedagang kecil nih, kita harus tetap usaha, posting-posting kayak di sosial media, atau kalian kan punya gadget, punya handphone gitu ya. Kalian coba posting gitu, terus kita melakukan pengiriman dengan COD, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan selain itu juga kita harus tetap berdoa. Untuk yang memiliki toko-toko atau mall-mall, kalian juga harus tetap berusaha. Mungkin dengan tidak adanya penghasilan dari mall atau toko, kita juga harus tetap mencari penghasilan lain gitu ya. Mungkin pasti yang memiliki mall atau toko-toko sudah memiliki jiwa bisnis yang sangat berpengalaman, makanya mereka bisa sampai pada titik tersebut, pada titik kesuksesan tersebut gitu. Dan pastinya mereka juga pasti punya aset gitu ya untuk menyambung hidupnya dalam masa pandemi ini. Ada satu lagi solusi yang mungkin akan membantu kalian, membantu para pedagang UMKM atau kecil, karena banyak sekali bantuan dari pemerintah dalam masa pandemi ini untuk masyarakat Indonesia, termasuk aku waktu itu. Dalam bantuan pemerintah, aku pernah mendapatkan bantuan UMKM, dan ini sangat membantu aku dalam melanjutkan bisnis aku di masa pandemi ini. Dan kalian juga bisa cari informasi-informasi bantuan pemerintah di internet, biasanya banyak banget dia keluar terus muncul notifikasi gitu ya. Bantuan UMKM mungkin akan ada gelombang 3, lalu ada bantuan prakerja untuk yang di PHK gitu ya. Terus untuk bantuan anak juga ada gitu. Jadi para orang tua juga tidak usah kebingungan untuk biaya dari anak-anak yang bersekolah gitu. Terus ini pasti akan sangat bermanfaat untuk kalian, terutama para pencari nafkah. Kan mencari nafkah itu kewajiban ya, jadi kalian harus memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini juga, kan jangan menyia-nyiakan bantuan dari pemerintah gitu ya. Pemerintah udah berusaha semaksimal mungkin untuk menghandle keuangan demi melancarkan penghasilan atau keuangan kalian, ekonomi kalian. Dan yang terakhir, intinya kita harus tetap usaha, ikhtiar, berdoa. Prinsip aku tuh duit D doa, U usaha, I ikhtiar, T tawakal. Karena selain itu kita juga tidak bisa melakukan apapun dalam musibah ini musibah dari Tuhan atau dari Allah gitu. Kita harus senantiasa bersyukur gitu. Kita melihat dampak baiknya, kita berusaha atas dampak buruknya gitu. Dan semoga kalian di rumah sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu menaati protokol kesehatan. Ini demi menjaga orang-orang di sekitar kalian, termasuk keluarga ya terutama, itu sangat membantu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Semoga ini bermanfaat, dan mohon maaf banget aku gak bisa bercanda, karena aku emang gak bisa bercanda kalau misalnya kayak gini gitu. Dan untuk kalian yang memang bisnisnya terdampak COVID gitu, boleh komen di bawah, kita saling share gitu ya di bawah. Komen-komen, jangan pelit komen, gratis. Subscribe juga gratis. Akhir kata aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga ketemu lagi sama aku.
Bye.